Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sujati, NIM 18 12 10 154 dari PAID semester 6. Pada mata kuliah Telaah Kurikulum PAI, saya mendapatkan kelompok 4, yaitu pada materi pemetaan kompetensi atau kompetensi mapping atau scanning mata pelajaran fikih. Dan kali ini saya akan memaparkan dan memberikan penjelasan pada fikih MTS kelas 9 semester 1. Pada pembahasan kali ini yang akan saya bawakan yang pertama yaitu mengenai tujuan dan ruang lingkup fikih MTS. Dalam konteks pembelajaran, fikih dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa yang bertujuan mengembangkan kreativitas berpikir siswa dalam bidang syariat Islam dari segi ibadah dan muamalah, baik dalam konteks asal hukumnya maupun prakteknya. Nah, pembelajaran fikih diarahkan untuk mengantarkan peserta didik dapat memahami pokok-pokok hukum Islam dan tata cara pelaksanaannya. Adapun ruang lingkup mapel fikih di Madrasah Sanawiyah meliputi yang pertama, aspek fikih ibadah, meliputi ketentuan dan tata cara toharo, sholat fardu, sholat sunnah, sholat dalam keadaan darurat, sujud, azan, dan iqomah, berzikir, berdoa setelah sholat, puasa, zakat, haji, umroh, korban, dan akikah, makanan, perawatan jenazah, ziarah kubur. Adapun aspek fikih muamalah meliputi yaitu ketentuan hukum jual beli, kirot, riba, pinjam meminjam, utang piutang, gadai dan agunan serta upah. Nah, kali ini saya akan memberikan silabus MTS Fikih pada kelas 9 semester 1. Standar kompetensi yang pertama yaitu mempraktekkan tata cara penyembelihan, kurban dan akikah. Kompetensi dasar menjelaskan ketentuan menyembelih binatang. Materi pembelajaran yang pertama yaitu penyembelihan. Kegiatan pembelajaran menganalisis cara penyembelihan dengan didemonstrasikan salah seorang siswa. Kemudian diskusi kelas menggali informasi melalui VCD dan CD. Indikator menjelaskan ketentuan dalam menyembelih binatang, menjelaskan hal-hal yang disunahkan, mempraktekkan tata cara penyembelihan binatang. Penilaian, tes lisan, dan unjuk kerja. Alokasi waktu 2 kali 40. Sedangkan sumber belajar Al-Quran, buku depak maupun hadis. Alat OHP, komputer LCD, gelas, piring, LKS, bahan presentasi dan binatang kecil, burung dara misalnya. Yang kedua ada menjelaskan ketentuan kurban. Materi pembelajaran kurban. Kegiatan pembelajaran melakukan kajian literatur tentang pengertian kurban serta mengerti hukum berkurban. Menganalisis dan memetakan syarat hewan yang dikurbankan, bukan hewan yang sakit atau cacat. Diskusi tentang penyembelihan di luar yaumut tasyrik. Sedangkan indikatornya menjelaskan pengertian kurban dan dalilnya, menjelaskan syarat-syarat binatang yang dapat dipakai untuk kurban. Penilaian tes tulis, alokasi waktu 4 kali 40. Sumber belajar Al-Quran terjemahan dan hadis, buku acuan paket fikih depak, alat OHP, komputer LCD, bahan LKS, presentasi dan binatang kurban, contoh kambing. Nah, yang ketiga adalah menjelaskan ketentuan akikah. Materi pembelajarannya itu akikah. Nah, kegiatan pembelajarannya yaitu membaca dan memahami materi akikah, mengidentifikasi cara akikah dengan benar, menunjukkan binatang yang digunakan untuk akikah, menjelaskan pengertian akikah, indikatornya, menjelaskan syarat-syarat binatang yang dapat untuk diakikah, menjelaskan hal yang disunahkan dalam akikah. Penilaian tes tulis, alokasi waktu 4 kali 40, sumber Al-Quran terjemahan dan hadis, buku acuan paket fikih depak, alat komputer LCD, LKS dan bahan.
Selanjutnya yaitu ada mempraktekkan tata cara kurban dan akikah. Materi pembelajaran praktek tentang kurban dan akikah. Kegiatan pelajaran melakukan demonstrasi berkurban, mengamati pada saat hari raya kurban. Nah, jadi siswa ini diberikan tugas, misalnya pada saat hari raya kurban, para siswa ini untuk mengamati, ditugasi mengamati lalu melaporkan, misalnya melaporkan kegiatan yang berlangsung di masjid atau musola atau di tempat penyembelihan di dekat rumah mereka masing-masing. Indikatornya menunjukkan contoh kurban dan akikah, mendemonstrasikan kurban dan akikah. Jadi misalkan mau video lalu seorang siswa itu mempraktekannya nanti setelah dari hasil video tersebut. Nah, penilaiannya itu tes lisan. Jadi seorang guru akan bertanya dan unjuk kerja yaitu langsung praktek. Alokasi waktu 2 kali 40. Adapun sumber yaitu Al-Quran terjemah, hadis, buku acuan fikih depak, HP komputer, LKS, dan bahan presentasi. Nah, pada standar kompetensi 1, di sini saya akan menelaah berdasarkan silabus mata pelajaran fikih kelas 9 semester 1 tentang standar kompetensi 1 mengenai mempraktekkan tata cara penyembelihan kurban dan akikah di atas yang tadi saya sebutkan. Dapat kami analisis bahwa materi tersebut cukup efektif diberikan kepada peserta didik kelas 9 karena jika ditinjau dari segi biologisnya, anak usia kelas 9 itu telah mampu untuk melaksanakan praktek penyembelihan kurban dan akikah. Dan jika ditinjau dari agama juga, anak usia kelas 9 itu sudah memasuki masa balik. Anak-anak kelas 9 itu sudah memasuki masa balik, sudah cukup waktunya untuk menjalankan syariat, di mana peserta didik telah cukup mampu untuk mempraktikkan materi mengenai penyembelihan kurban dan akikah tersebut. Tujuannya adalah agar siswa memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang penyembelihan hewan kurban dan akikah untuk bekal yang bermanfaat untuk nanti di kehidupan bermasyarakat. Nah, metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam menyampaikan materi penyembelihan hewan kurban dan akikah ini yaitu menurut telaah saya adalah dengan metode demonstrasi, yaitu merupakan suatu metode di mana guru dapat memperagakan maksud dari materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Jadi seorang guru pada metode yang tepat pada standar kompetensi 1 itu tentang penyembelihan kurban dan akikah, metode yang baik adalah mendemonstrasikan. Pertama, menyampaikan materi. Seorang guru harus wajib menyampaikan materi lalu mendemonstrasikan. Seorang guru mempraktekannya depan para siswa agar para siswa ini dapat memahami secara langsung bagaimana tata cara penyembelihan, seperti harus mengenai semua lubang atau alat yang untuk bernapas pada hewan ini. Jika misalkan ada yang belum terpotong, maka itu penyembelihannya gagal, seperti itu. Jadi mempraktekannya harus benar agar siswa ini benar-benar paham. Namun kekurangan atau kendala dari metode ini adalah akan kurang efektif saat mempraktekannya karena disebabkan oleh waktu pembelajaran yang dibatasi dan jumlah siswa yang mungkin banyak, tapi solusinya mungkin guru dapat mempraktekkan materi ini dengan cara berkelompok dan dilakukan setiap ada waktu luang sehingga materi yang dapat tersampaikan dengan baik dan dapat dipraktekkan sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kekurangan pada metode ini yaitu dibatasinya waktu. Jadi alokasi waktu yang diberikan itu terbatas hanya beberapa saat atau beberapa jam, sedangkan mendemonstrasikan atau mempraktekkan kegiatan ini pada untuk materi kali ini yaitu memakan waktu yang cukup lama, dan banyaknya siswa ini akan menjadi kendala karena sudut pandang yang sempit. Akhirnya siswa ini susah untuk melihat, jadi butuh ruangan yang luas, atau kalau bisa dikelompokkan, setiap kelompok itu
harus 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 maksimal beberapa orang agar benar-benar siswa ini paham. Nah, pada standar kompetensi yang kedua yaitu memahami tentang muamalah. Yang pertama, kompetensi dasar. 1. Menjelaskan ketentuan jual beli, materi pembelajaran, tata cara jual beli. Kegiatan pembelajaran, diskusi tentang ketentuan jual beli, menganalisis secara ketentuan jual beli. Indikatornya yaitu menjelaskan ketentuan dalam jual beli, menjelaskan hal-hal yang disunahkan dan wajib dalam cara jual beli, penilaian, tes lisan, dan unjuk kerja. Alokasi waktu 2x40, sumber belajar yaitu Al-Quran dan hadis, buku acuan fikih depak, dan bahan LKS, bahan presentasi, dan jual beli. Yang kedua yaitu menjelaskan ketentuan kirot, materi pembelajaran kirot. Kegiatan pembelajaran membaca dan memahami ketentuan kirot, mengidentifikasi cara kirot dengan benar. Indikatornya itu menjelaskan pengertian kirot, menjelaskan syarat-syarat ketentuan kirot, menjelaskan hal-hal yang disunahkan dalam ketentuan kirot, penilaian tes lisan, unjuk kerja, alokasi waktu 2x40, sumber Al-Quran terjemah, hadis, dan buku acuan fikih depak. Yang selanjutnya itu menjelaskan jenis-jenis riba, materi pembelajaran jenis-jenis riba, kegiatan pembelajaran membaca dan memahami materi jenis-jenis riba, diskusi tentang jenis-jenis riba. Indikatornya itu siswa dapat menjelaskan pengertian riba dan jenis-jenis riba, menjelaskan atau menjabarkan jenis-jenis riba, penilaian tes tulis, lokasi waktu 4x40, sumber Al-Quran, hadis, dan buku acuan fikih depak. Selanjutnya itu mendemonstrasikan ketentuan pelaksanaan jual beli kirot dan riba. Nah, materi pembelajaran yaitu praktek jual beli kirot dan riba. Kegiatan pembelajaran yaitu melakukan demonstrasi pelaksanaan jual beli kirot dan riba. Indikatornya yaitu siswa dapat menunjukkan contoh dalam mendemonstrasikan contoh pelaksanaan jual beli kirot dan riba. Penilaian unjuk kerja, alokasi waktu 2x40, sumber Al-Quran dan hadis, dan buku acuan paket fikih depak. Pada standar kompetensi yang kedua, saya menelaah berdasarkan silabus mata pelajaran fikih semester 1 tentang standar kompetensi kedua, memahami tentang muamalah. Dapat kami analisis bahwa setelah siswa memahami dan dapat mempraktikkan mengenai tata cara penyembelihan kurban dan akikah, selanjutnya siswa diharapkan mampu memahami tentang muamalah yang dalam meliputi proses jual beli, riado, dan lain sebagainya. Menurut kami, materi tentang muamalah ini memang efektif diberikan kepada peserta didik kelas 9 semester 1 mampu memahami mengenai muamalah seperti jual beli karena melihat pada kenyataannya anak usia kelas 1 ini sering melakukan transaksi jual beli seperti jual beli handphone dan lain sebagainya, dan berdasarkan hal tersebut patutlah pendidikan itu lebih utama maju ke depan agar tata cara jual beli yang dilakukan oleh peserta didik itu dapat sesuai dengan syariat yang telah ditentukan. Sedangkan metode sendiri yang digunakan yaitu metode ceramah penyampaian, yang selanjutnya yaitu demonstrasi. Cukup sekian dari saya, Nur Sujati, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.